Selamat sore, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kaledo. Yang terhormat Bupati Maluku Barat Daya, Wakil Bupati Maluku Barat Daya yang kami hormati, dan Dim 1511 Pulau Moa, Kapolres Maluku Barat Daya, Asisten 1 Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya, anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Camat Babar Barat, Forkopimcam Kecamatan Babar Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda se-Pulau Dai, para kepala sekolah TK, SD, SMP se-Pulau Dai, Pendeta Nyonya L, Tibal Limetan, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan yang kami banggakan dan kami cintai, masyarakat se-Pulau Dai. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Kepala Desa Sinai Rusi, Kepala Desa Hertuti, dan Kepala Desa Lewa Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Selasa 21 November tahun 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Kepala Desa Sinai Rusi, Kepala Desa Hertuti, dan Kepala Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Pembacaan surat keputusan Bupati Maluku Barat Daya.
Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 141 datar 662 tahun 2023 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan penetapan pengesahan pengangkatan kepala desa Sinai Rusi, Desa Hertuti, dan Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat yang namanya dalam lajur 3, lampiran keputusan ini, sebagai penjabat kepala desa Sinai Rusi, Desa Hertuti, dan Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama memegang jabatan sebagai penjabat kepala desa Sinai Rusi, Desa Hertuti, dan Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kedua, mengangkat dan mengesahkan yang namanya dalam lajur 4, lampiran keputusan ini sebagai kepala desa Sinai Rusi, Desa Hertuti, dan Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, periode 2023 sampai 2029 dengan tugas-tugas sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa. 2. Melaksanakan pembangunan desa. 3. Pembinaan kemasyarakatan desa. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggung jawab kepada Bupati Maluku Barat Daya. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 17 November 2023, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noak Cap ditanda tangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur, 2 dan seterusnya. 6. Yang bersangkutan masing-masing di tempat. Lampiran keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 141 datar 622 tahun 2023 tanggal 17 November tahun 2023 tentang pemberhentian penjabat kepala desa dan penetapan pengesahan pengangkatan kepala desa Sinai Rusi, Desa Hertuti, dan Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Nomor 1, nama desa Sinai Rusi. Nama penjabat kepala desa yang lama Effendi Kornamne. Nama kepala desa yang baru Yance Retiau. Nomor 2, nama desa Hertuti. Nama penjabat kepala desa yang lama Amrafel Aktawalora. Nama kepala desa yang baru Wirel F. Timaheri. Nomor 3, nama desa Lewa. Nama penjabat kepala desa yang lama Samuel D.J. Etliori. Nama kepala desa yang baru Franklin Sopleli. Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noak Cap ditanda tangani. Para kepala desa yang akan dilantik, kami silakan menempatkan diri. Saksi dan rohaniawan, kami silakan menempatkan diri. Bupati Maluku Barat Daya, kami silakan untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji oleh Bupati Maluku Barat Daya. Sebelum mengambil sumpah, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia.
Diambil sumpah dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh saudara dan oleh semua orang yang hadir sekarang. Juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang bersungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, diharapkan agar saudara-saudara mengikuti kata-kata saya dengan ikhlas. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah janji perwakilan kepala desa dari Desa Sinairusi. Kami silakan membubuhi tanda tangan. Rohaniawan, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Para saksi, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Bupati Maluku Barat Daya, kami silakan untuk membubuhi tanda tangan. Penandatanganan selesai. Rohaniawan dan saksi kami silakan kembali ke tempat semula. Kata-kata pelantikan oleh Bupati Maluku Barat Daya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan November tahun 2023,
berdasarkan keputusan Bupati Maluku Barat Daya nomor 141 datar 662 tahun 2023 tanggal 17 November 2023. Saya Bupati Maluku Barat Daya melantik saudara sebagai Kepala Desa Sinarusi, Kepala Desa Hertuti, dan Kepala Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baik, sejujur-jujurnya, demi kepentingan dan kejayaan desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saudara. Penjabatan tanda jabatan oleh Bupati Maluku Barat Daya. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing: 1. Nama Yance Retiau, jabatan Kepala Desa Sinairusi, alamat Desa Sinairusi, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. 2. Nama Wirel F. Timaheri, jabatan Kepala Desa Hertuti, alamat Desa Hertuti, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. 3. Nama Franklin Sopleni, jabatan Kepala Desa Lewa, alamat Desa Lewa, Kecamatan Babar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa di desa kami masing-masing dalam wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dengan ini kami menyatakan bahwa 1. Bersedia untuk menjaga citra dan kredibilitas pemerintah desa melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel serta objektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 3. Senantiasa berusaha menjalankan pelaksanaan tugas dengan kecakapan, cermat, dan penuh kehati-hatian secara profesional. 4. Tidak akan meminta dan menerima bantuan secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 6. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya akan menghadapi dan menerima segala konsekuensinya. Sinai Rusi 21 November 2023. Kami yang bertanda tangan, Kepala Desa Sinai Rusi, Yance Retiau, Kepala Desa Hertuti, Wiral F. Timaheri, Kepala Desa Lewa, Franklin Sopleli, mengetahui Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noak ST, Kapolres Maluku Barat Daya, AKBP Pulung Witono SIK, Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Heri Somantri SH MH. Penandatanganan fakta integritas. Kepala desa yang dilantik disilakan membubuhi tanda tangan. Kapolres Maluku Barat Daya, kami silakan membubuhi tanda tangan. Bupati Maluku Barat Daya, kami silakan membubuhi tanda tangan. Para kepala desa, kami silakan kembali ke tempat semula. Hadir uang Natsar menjelang Natal dan Tahun Baru yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan diberikan juga oleh Pak Oyang Noak dan Bapak Ari Kili-Kili, berjumlah dari pemerintah daerah berjumlah 62 paket dan dari Bapak Oyang dan Bapak Ari berjumlah 197 paket. Untuk itu mohon kesediaan perwakilan dari ketiga desa untuk menempatkan diri. Dari desa Sinai Rusi 3 orang, dari desa Hertuti 3 orang, dan desa Lewa 3 orang. Siapin dulu paket. Mohon izin yang akan memberikan paket berupa beras dan uang Natsar. Mohon izin Bapak Bupati Maluku Barat Daya untuk memberikan yang pertama itu untuk desa Sinai Rusi. Mungkin Pak, 1, 2, 3. Makasih Pak. Makasih. Selanjutnya yang akan memberikan, mohon izin untuk Bapak Wakil Bupati Maluku Barat Daya. Izin Pak. Bapak izin. Makasih Pak. Selanjutnya Bapak Dandim 1511 Pulau Moa.
Kami silakan untuk memberikan paket sembako. Izin. Makasih Komandan. Selanjutnya mohon izin Bapak Kapolres Maluku Barat Daya. Izin Pak. Makasih Pak. Selanjutnya Bapak Asisten 1 Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya. Bapak. Kasih. Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya mohon izin Bapak Lukuati untuk memberikan paket sembako. Izin Bapak Ti. Makasih. Selanjutnya Camat Babar Barat disilakan untuk memberikan paket sembako. Izin Bapak. Makasih Bapak. Ya. Selanjutnya Bapak Jamil Luter disilakan untuk memberikan paket sembako. Diinformasikan untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Jamil Luter merupakan sponsor untuk pemberian paket sembako di saat ini. Izin Bos. Makasih. Dan yang terakhir, dengan penuh kasih kami silakan Pendeta Nyonya El Tibalimetan untuk memberikan paket sembako kepada penerima bantuan sembako dan uang natsar. Bu Pendeta izin. Makasih Bu. Bapak Ibu kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak langsung bawa rasa. Bapak Ibu sekalian kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita akan mendengarkan bersama sambutan Bupati Maluku Barat Daya kepada yang terhormat Bapak Benyamin TH Noak ST, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalbelo. Oh, kama. Yang saya hormati dan saya kasihi Wakil Bupati Maluku Barat Daya, yang saya hormati dan saya kasihi Kapolres Maluku Barat Daya. Beliau ini hari ini baru saja 45 tahun. Indonesia merdeka tahun 45. Kapolresnya datang di Pulau Dai umur 45 tahun. Saya dengar-dengar katanya orang Dai belum merdeka karena belum ada jalan. Mudah-mudahan jalan kita bangun supaya merdeka. Yang saya hormati dan saya kasihi Dandim 1511 Pulau Moa. Hari ini Pulau Dai beruntung karena jarang sekali pelantikan di luar Tiakur hadir Forkopimda. Jarang, hampir tidak. Biasanya hanya bupati, nanti fakta integritasnya dikirim, ditandatangani, kemudian nanti Pak Kapolres tanda tangan di Tiakur, Pak Kajari tanda tangan di Tiakur. Minta maaf Pak Kajari karena ada tugas di luar daerah, maka tidak bisa hadir. Kalau enggak, kita semua hadir.
Jadi beruntunglah Pulau Dai saat ini dan selama-lamanya. Yang saya hormati dan saya kasihi anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, putra Pulau Dai. Yang saya hormati dan saya kasihi SDN 1, Sekretaris Daerah, ini mantan camat Daulor. Dia pernah di Pulau Karang dan saya bawa dia datang di Pulau Karang lagi. Saudaranya orang Daulor ada di Dai, dia datang lihat. Saya hormati dan saya kasihi Camat Baber Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Ada Pak Kapolsek dan Pak Rami. Bersama kita juga ada Pasi Intel Kodim 1511. Jadi Pak Dandim dengan perwiranya hadir-hadir. Yang saya hormati dan saya kasihi ini kepala dinasnya agak geser sedikit di pinggir. Agak amigos, agak minggir got sedikit. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Bidang yang menangani desa. Yang saya hormati dan saya kasih juga ada Sekretaris Kesbangpol. Ini kalau ngomong-ngomong politik, ini yang urus politik itu. Ini Pak, saya suruh ikut karena hari ini kita pelantikan di sini, besok nanti ada pelantikan desa persiapan di Mas Buah. Beliau ini Orno di Dai, Orno di Tela, maka beliau ikut. Saya hormati dan saya kasihi saudara kekasih kita Pak Jemi Luther, terima kasih sudah bersama-sama bantu. Yang saya hormati dan saya kasihi para pejabat kepala desa yang baru saja selesai melaksanakan tugas di 3 desa. Yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Pendeta Ketua Majelis Jemaat Sinarusi, Ibu Pendeta Ketua Majelis Jemaat Lewa, dan Ibu Pendeta Ketua Majelis Jemaat Hertuti. Ibu-ibu yang hebat. Pulau Dai ini bagi PNS ini tempat pembuangan. Bagi PNS, sebagian PNS. Tapi GPM menempatkan perempuan-perempuan hebat datang di sini. PNS suruh belajar sama ibu-ibu ini. Bagaimana mengabdi untuk negara dan bangsa. Mereka harus banyak belajar tentang pengabdian kepada negara dan bangsa. Dan saya hormati dan saya kasih para saksi. Saksi ini saksi betul, mudah-mudahan tidak saksi dusta atas 3 kepala desa. Ya, saksi tanggung jawab, bos. Yang saya hormati dan saya kasih tokoh-tokoh adat, kepala mata rumah, kepala soa, desa Sinarusi, desa Lewa dan desa Hertuti yang berkenan hadir saat ini. Yang saya hormati dan saya kasih kepala puskesmas Sinarusi. Pustu ada orang nggak Pustu? Ada. Nah, Pustu ada, siap, mantap. Kalau begitu orang Dai muka sang asam baru bupati. Para kepala sekolah SD, TK, SD, SMP. Kepala sekolah ada, angkat tangan dulu. Banyak. Pegawai-pegawai yang saya baru pindahkan ke sini ada? Ada, mana? Berdiri, saya baca namanya. Saya punya nama. Saya ini kebetulan datang di sini lantik kepala desa, sekalian check-in pemeriksaan terhadap pasukan dan mengecek progres pekerjaan jalan yang saya sudah janjikan kepada masyarakat Dai, tetapi baru saja kita baru bisa laksanakan tahun ini dan akan terus kita laksanakan kemarin karena ada kendala soal izin dan lain-lain. Saya baca nama berdiri. Emma Waria KSPD ada?
SMP Satap Senerusi. Kepseknya mana? Ya, Bapak berdiri agak begitu supaya saya lihat. Kita bertatap-tatapan. Bapak nama lengkap siapa? Ya, Euri. Oke, mantap. Morena Novita Lemukna hadir, baru hadir sekarang ke sudah hadir lebih lama. Sulama, mantap. Kalau begitu pantas ibu duduk pakai saudara ibu pendeta. Tepat duduknya. Kalau yang balari-balari semua dulu deh kayak ibu pendeta dulu. Karena nyali kecil. Paulo Mahuria Sos hadir. Alfa lagi jalan-jalan. Oke. Nanti hukumannya apa nanti saya kasih tahu. SD Kristen Hertuti. Yosef Memes Baker hadir? Tidak hadir. Kita absen dulu ya. SD Impres Senerusi. Octavianus Romer hadir? Mantap. Dari Kelly. Kapan datang? Sudah lama ya. Itu baru jagoan. Saya pun saudara di Pulau di Kelly sama dengan saya saudara dengan orang. Betul tak? Jadi kalau saudara saya pindahkan ke saudara saya yang di sini, banyak dong, benar. Bukan pembuangan. Dai bukan pulau pembuangan. Dai ini NKRI. Dai ini Maluku Barat Daya. Bukan tempat pembuangan. Tempat susu dan madu ada di sini. Ria Marta Palapia. Pernah lihat di penghujung hidung ke saya? Saya pernah lihat. Oh pernah lihat. Ujung hidung saja. Berapa kaki saya lihat? Mediana Carmela. Tidak ada. Tidak pernah lihat juga. Ria Marta ini siapa ini? Ini Wariaka sudah. Oh, Wariaka sudah. Wariaka tidak ada ya. Padahal ada orang Leblau tadi di sini. Saya mau cek toh. Bapak Ibu warga masyarakat 3 desa di Pulau Dai yang saya hormati dan saya banggakan, dan 3 kepala desa yang baru saja dilantik bersama ibu-ibu yang cantik-cantik. Ini ibu-ibu ini saya pakai bintang, tapi sebenarnya bintangnya lebih banyak dari yang di depan itu. Melawan balik belakang. Kita bicara agak lama boleh kah? Karena jarang-jarang datang toh. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, saya mengajak kita semua tidak henti-henti menaikkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas penyataan Tuhan, bukan hebat dan kuat kita. Hari ini kita bisa berjumpa dalam suasana penuh sukacita, dan alam pun menyambut kita. Tadi panas terik, tapi di atas Pulau Dai ditudungi dengan awan supaya sejuk. Mudah-mudahan pelantikan ini memberikan kesejukan kepada warga masyarakat Pulau Dai. Atas perkenan Tuhan juga kita hari ini masih bernapas semua, masih hidup. Kalau kita semua sumati, tidak ada pelantikan kepala desa. Karena kepala desa dan rakyat sumati semua. Tapi Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita semua. 3 orang ganteng ada di depan, 3 orang cantik ada di depan, dan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ada yang cantik memang karena subeda banyak, ada yang cantik karena supi-suma banyak, sama-sama cantik.
Saya dan Pak Ari Kiri-Kiri, pertama sekali ini, atas nama pribadi menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Pulau Dai yang sudah memberikan dukungan penuh kepada kami berdua dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2020 yang lalu. Saya mohon maaf karena setelah pilkada kami belum kembali di kampung ini sampai hari ini. Hari ini Tuhan, atas perkenan Tuhan, kita semua bisa berjumpa di sini. Mohon maafkan kami, dan terima kasih yang tulus itu kami sampaikan pada seluruh rakyat, seluruh warga masyarakat Pulau Dai. Kemarin sebenarnya mau datang, jalan belum jadi beta bilang alat datang dulu baru beta datang. Karena janji itu hutang. Karena alat subongkar, Oyan Noak dan Ari Kili-Kili hari ini datang di sini. Mau menyatakan bahwa kami yang kami sampaikan kami lakukan. Tadi saya ditanya, Bapak jadi habis bangun ini selesaikah? Tidak selesai. Tadi saya subisi-bisi Pak, nanti kembali nanti Pak Neles nanti sama-sama kita bahas APBD tahun depan. Anggaran tetap kita terus tambahkan. Tahun depannya lagi terus tambahkan sampai orang Dai sensuka yang waklai. Toh, ya kalau dong pilih dari bupati orang lain urut lupa toh. Kan begitu toh. Yang lain itu dong sama saudara ada orang Dai bapak. Oh ya Noak dong maksud dia saudara ada orang Dai. Jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Saya harus ingatkan ini. Karena di musim itu banyak orang baik datang, bawa rokok satu bungkus, bawa tabako satu bungkus, tiba-tiba semua saudara. Tutur dari mana kita kurang mengerti, tapi tiba-tiba lain semua saudara, habis pemilihan lupa saudara, tidak bikin apa-apa. Makanya orang Dai bilang, ketom baru rasa merdeka, hampir mau merdeka karena jalan ada. Dan kita akan dorong terus, bukan saja yang menjadi kewenangan kami sebagai pemerintah daerah, yang jadi kewenangan pemerintah pusat pun kami akan terus bantu untuk memperjuangkan, termasuk pemekaran Kecamatan Pulau Dai dan pembangunan dermaga di Pulau Dai. Berdoa supaya ketemu umur panjang, Tuhan kasih hikmat, lalu ketemu bisa ketemu orang-orang hebat di Jakarta, lalu dong buka hati, lalu dong membangun Pulau Dai. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa pilkades itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Pilkades itu tidak boleh diartikan sebagai pertempuran, tapi pilkades itu harus diartikan sebagai bagaimana cara secara demokratis kita menempatkan orang sebagai pemimpin di desa. Yang pun suara belum jadi itu karena bukan kalah, karena suara kurang cukup pardulu saja. Belum cukup pardulu di kursi, karena kursi cuma satu, ketong 4 orang. Di Lewa 2 orang, di Sinerusi 2 orang, di Ertuti bukan 1, Tertuti 2 ya, 3. Nah, hanya mau cari jadi kebetulan lebih 1 suara ya sudah, yang lebih duduk, yang lainnya ikut membantu. Karena desa ini ketong sama-sama pun desa, bukan kepada desa pun desa. Harus ada dalam satu ikatan kekeluargaan, harus ada dalam satu ikatan kebersamaan. Saya berharap pelantikan ini selesai, semua sekat-sekat harus dibuka. Tidak boleh lagi ada sekat antara seakan-akan ini pemerintah, ini oposisi, tidak boleh. Katong susah sama-sama, katong lain marah lain, lalu siapa yang datang urus katong pun susah. Bisakah bapak pemotor rumah bisa? Kayaknya dong tahan nafas. Siapa?
tapi harus bisa. Demi kelangsungan pembangunan di desa-desa ini, demi kelangsungan kehidupan di desa-desa ini, peningkatan kesejahteraan di desa-desa 3 desa ini, mari kita satukan hati. Saya mau ingatkan kepada 3 kepala desa terpilih yang baru saja dilantik. Anda bukan superhero, Anda hanyalah orang tua bagi saudara-saudaramu di desa. Rangkul, punya 2 tangan, jangan pakai pukul orang, pakai peluk orang, peluk, rangkul, satukan hati, satukan tangan, bekerja bersama-sama, bangun desa. Mama-mama jadi es batu, jangan jadi kompor, lalu kasih panas, tak salah tak bakar. Kadang-kadang bapak-bapak hati sulombo, ada rangkul-rangkul, mama bilang, itu kemarin dong bicara sebarang itu saya bisa. Sembole damai lah, mau damai sampai kapan? Nantilah umur Tuhan semua panggil sutar tarik napas baru mengaku salah para ibu pendeta. Salah, sembole. Ibu beta minta maaf, tolong saya minta ampun pada Tuhan juga. Beta ada sumpah beta pun saudara yang di sebelah sana. Sudah 20 tahun lalu lah kan baru hantam beta ini. Sembole. Beta minta untuk kita sama-sama menjaganya. Yang berikut saya mau ingatkan kepada kepala desa. Tadi baru saja dibacakan SK-nya. Ada 4 tugas. Kalau disingkat jadi P4, P semua. Pembangunan, pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Perintah, bangun, bina, dan berdayakan. 4 tugas. Tugas pemerintahan umum harus Anda laksanakan terus. Jangan nanti kantor desa tutup terus. Pelayanan umum harus dijalankan. Tugas-tugas KTP, kependudukan dan lain-lain, laksanakan tugas pemerintahan. Tapi apakah hanya kepala desa duduk di kantor? Tidak. Dia harus membangun dengan dana desa dan sumber daya yang ada di desa. Bukan hanya dana desa, sumber daya yang ada di desa digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan. Dolo-dolo ketemu pun tete dong atur desa, saya ada subsidi desa jodoh membangun tahu. Bangun sekolah, bangun rumah guru, disilakan guru datang tinggal, kerja bakti. Itu yang ada dana desa. Itu saja kita mampu berdiri. Kenapa sekarang ada dana desa? Kok kita jadi loyo, kita jadi tidak mampu, bahkan ketombar ribut tanah desa ini, baku pukul, baku tuduh, baku cubit di situ. Kita atur baik-baik. Uang sedikit ini, berkat ini, atur baik-baik, bahkan kita cari tambah untuk mempercepat pembangunan ini. Kita ini terkebelakang. Kalau kita terkebelakang, kalau kayak orang lari, orang sudah ke finish, ketemu masih ditampas tahan, berjalan pelan-pelan, sampai-sampai. Kalau begitu larinya lebih kencang, gaspol, supaya dekat-dekat, minimal dekat-dekat yang mau masuk finish itu. Maka harus dengan kekuatan penuh, harus dengan semua sumber daya kita gerakkan. Sumber daya manusia, sumber daya alam, itu kita kombinasi dengan baik, kelola untuk kesejahteraan rakyat. Itu pembangunan. Kepala desa itu, karena kita ini masih ada adat kebiasaan, sebagai kepala pemerintahan juga jadi orang tua di desa. Dia juga harus membina rakyatnya untuk berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang hidup di masyarakat. Dan kepala desa hidup melanggar norma hukum. Kalau dia saja masuk penjara, bagaimana dia mau didik orang?
Kalau dia saja hidup bercela, bagaimana dia bisa didik orang? Itu ada tugas. Melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pembina ini kamu mesti lebih hebat dari yang dibina. Mata rumah nasihat anak mata rumah. Mata rumah bikin otak miring-miring. Siapa nasihat mata rumah? Anak mata rumah yang nasihat. Ya kak? Nyong boleh selingkuh. Malah soal selingkuh. Lah ini siapa nasihat? Ingat ini. Kemudian membangun saja cukup? Tidak cukup. Apakah setelah membangun ini masyarakat meningkat kesejahteraannya? Belum tentu. Bangun jalan terus tiba-tiba orang daya jadi sejahtera? Tidak. Harus diberdayakan, didorong, ditopang, diajarkan supaya dia memanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun itu untuk kesejahteraannya. Jalan ada tapi kambing yang lewat, manusia yang lewat, karena manusia yang pergi kebon, hasil kebon juga yang banyak. Bagaimana bisa? Jadi begitu ada jalan, akses ke kebun sudah makin dekat, tanam banyak-banyak. Betul ya? Ya. Orang lain tidak bisa merubah nasib kita. Yang bisa merubah, yang pertama Tuhan, dan kita kerja keras. Hanya kita yang bisa merubah nasib kita. Tuhan jawab ketom berdoa terus, Tuhan beta ingin cincin emas 100 gram. Berdoa terus ingin dari mana jadi. Berdoa Tuhan kasih napas, Tuhan kasih kesehatan, pi tanam kelapa banyak-banyak supaya bikin kopra, pi tanam cengkeh banyak-banyak supaya ambil hasil, pi melaut rajin-rajin supaya pi jual lalu uang bawa beli emas 100 gram itu. Beta mau tanya dulu, bangun jalan orang Dai semua suka? Senang? Mau? Ini maunya orang Dai bangun jalan atau maunya bupati? Maunya bupati? Bupati dengar orang Dai minta. Orang Dai minta jalan, makanya saya bangun jalan. Kado saya mau jalan lain. Mau? Kalau mau, jangan hitung untung rugi di sana. Jalan saya bisa belok, kasih naik di atas trap, tetap lurus itu, belok jurang, belok lagi tembok, batu. Kalau bapak persoalkan kelapa satu pohon, maka ketong stop sampai di situ. Kenapa? Ada perda tentang, saya punya perda tentang harga tanaman. Tapi kalau bayar harga tanaman, maka uang saya cukup bangun jalan. Anda tinggal pilih. Kan begitu. Bukan bupati sendiri atur anggaran ini. Kan DPR bicara. Ini loh, ada uang 1 miliar. Ini kan kita anggarkan 5 miliar ya kemarin. 5 miliar itu jalan semua. Tapi kalau tiba-tiba minta harga kelapa 500 juta, harga cengkeh 1 miliar, uang turun jadi 4 miliar, jalan saya sampai. Jalan saya sampai. Silakan, rakyat punya pilihan, silakan memilih. Kalau terakhir lo bilang bapak sampai di pohon cengkeh ini sajalah, stop. Ketong saya bisa potong cengkeh. Kalau bapak harus bayar, kalau begitu beta stop. Sampai di situ ada celah saja beta bikin jalan setapak. Kalau begitu nanti naik oto sampai situ turun lebih lalu masuk di kampung. Mau bagaimana? Uangnya kurang, kalau begitu kita alihkan anggaran ke pulau lain. Masih ada pulau lain yang butuh. MBD punya 17 pulau yang dihuni. Dan syukur kepada Tuhan bahwa sejak kami jadi bupati tahun 2021 dilantik, dan antara waktu tahun 2019 sampai 2020 jalan sudah tembus di hampir semua pulau.
kecuali Wetar dan Dai. Pulau Sarmatan jalan tembus, Pulau Romang jalan tembus, yang tadinya tidak ada jalan. Wetar sebagian sudah tembus, jarak desa di Wetar cukup jauh. Tahun ini tahun depan kalau tidak ada halangan, Wetar Utara dari Uhak, Lurang, Naumatang, Sulit, Nabar, Erai tembus. Itu hampir 200 kilo. Perlu biaya besar tak? Wetar butuh biaya besar. Dai juga butuh biaya besar. Tadi saya tanya ya, direksi perwakilan kami PU di sini, Bapak, batu keras semua. 1 kilo hanya bisa buka 5 meter. 1 hari hanya bisa buka 5 meter. 5 meter ya. Itu faktanya. Saya bilang begini, sebentar keton 2 pis itu, lalu keton 2 sambayang, bawa sopilah keton siram supaya batu cepat pijak. Harus dengan doa dan keyakinan toh. Kalau yakin mau bikin pijak batu, berdoa. Yakin pasti bisa. Yakin. Saya bilang direksi nanti sambayang. Lalu bawa sopi pisiram di situ. Ibu pendeta biasa pakai air. Ketemu pakai sopi bukan berarti sopi lalu orang mabuk boleh, bukan. Sopi lebih berharga karena sopi itu yang muncul dari tanah, bikin, dol bikin. Tipar bisa jatuh mati lain. Habis itu masa setengah mati lain baru dapat dipung uap lagi jadi sopi. Itu proses ada besar di sana. Ini barang mahal. Zaman dulu-dulu belum ada teknologi, ini teknologi paling hebat yang ada di sana. Makanya adat bayar denda pakai sopi. Karena hanya orang hebat saja yang bisa punya sopi. Semua orang bisa minum sopi. Zaman dulu yang tipar paling 1 orang yang tahu saja. Semua disengaja. Ilmu susah bos. Makanya sopi dan mas teman seiring sejalan. Hari ini baru sopi pun harga yang ada karena anak kecil susah tahu tipar. Dulu-dulu belajar sejarahnya tidak. Hanya bos-bos yang bisa minum sopi. Karena itu teknologi harus diiris dulu. Ketemu moyang-moyang saya belum pakai celana baik-baik, masih pakai cawan, tapi punya teknologi itu. Oleh karena itu sopi kita hargai, barang mahal, dan kita persembahkan kepada Tuhan barang yang mahal. Barang yang mahal yang kita kasih, bukan kita kasih barang murah-murah. 3 orang majus juga ke Tuhan sana, sembawa yang lain-lain, bawa emas, kemenyon, dan mur. Barang mahal ini bos. Sambayang. Dan saya minta ibu pendeta bertiga lutut di sini. Kita berjuang untuk menaklukkan tantangan yang ada. Kepala-kepala soa, mata rumah, berdoa jangan pikir baku pukul. Katong pikir bagaimana lah membangun pulau ini supaya katong pun masa katong hidup katong senang, anak cucu lebih senang. Setuju kan? Setuju. Beta karena habis ini langsung harus kembali. Karena besok pagi harus ada pelantikan lagi pejabat kepala desa persiapan Mas Buan. Saya perlu sampaikan bahwa perjuangan kurang lebih 50 tahun. Pemekaran dusun-dusun di wilayah Maluku Barat Daya. Ada 45 dusun di Maluku Barat Daya. Berjuang dari beta pun tete sampai hari ini. Dulu yang paling keras berjuang itu ada satu dusun di Wonreli namanya Dusun Yawuru. Penduduknya hampir 4.000. Satu dusun. Pemilihnya 2.000. Sudah berjuang dari tahun 55.
Tahun 62 Kak, beta pun tete kandung, bapak pun bapak itu jadi camat. KPS dulu. Dulu hanya ada 3 KPS. Tahun 62 belum ada Serwaru. Kisar, Wetar, Roma, Damer, Leti, Moa, Lakor di bawah kekuasaan Kisar. Camatnya saya pun kaki. Namanya Pelipus Marau Noa. Dia memperjuangkan pemekaran Leti Moa Lakor tahun 63 dan memperjuangkan pemekaran dusun, tapi gagal. Semua dusun tidak mekar. Tapi Tuhan kasih jalan per ketong. Tanggal 17 November yang lalu, 17 November ya? 17 Oktober. Gubernur Maluku datang ke Tiakur dan menyerahkan nomor register untuk desa persiapan, 14 desa persiapan di Maluku Barat Daya. 1 desa di Pulau Babar yaitu desa Mas Buar, 3 desa di Pulau Moa yaitu desa Kira, desa Poliwu, dan desa Nyawa. 1 desa di Pulau Leti yaitu desa Nuewang 2, 3 desa di Pulau Romang, desa Orleli, desa Rumpuda, dan desa Kuratuna, dan 6 desa di Pulau Kisar yaitu desa Yawuru, desa Mesiapi, desa Worono, desa Sumpali, desa Putih Air Timur, dan desa Putih Air Barat di Leblang. Bupati hafal karena Bupati berjuang. Kalau Bupati cuma dapat laporan, pasti desa yang hafal. Karena Bupati yang fight langsung bermain di lapangan. Jadi bapak-bapak kader, ada waktu kita duduk pemerintah dan ada waktu kita bermain langsung di lapangan. Anda harus bermain di lapangan. Anda langsung turun dan bermain. Tidak boleh hanya perintah. Ya, saya ingin 3 desa ini berubah dalam 6 tahun ke depan. Masyarakatnya makin berdaya, pendapatannya makin naik, kemiskinannya turun, stuntingnya kalau bisa 0. Tahu stunting ya? Dulu sudah datang penyuluhan ya, stunting ya. Stunting itu karena mama pemalas makan sayur, saya mau makan ikan, makan super mie terus, akhirnya melahirkan anak yang pendek, kecil-kecil. Kalau ketemu dikisah foto kecil-kecil. Kecil ini mau masuk tentara saya bisa, mau masuk polisi saya bisa, serba kurang. Karena kita yang tua-tua salah. Ya. Jadi perhatikan angka stunting, angka kemiskinan, kita harus dorong, perbaiki untuk tingkatkan kesejahteraan. Saya berjalan ini bersamaan menjelang Natal, ada program kami sudah putuskan di pemerintah daerah untuk tidak ada lagi pesta Natal besar-besar di Tiaku. Biasa kan mau Natal itu kan bikin pesta Natal Pemda EBD yang hadir kepala desa, kepala seksi, pejabat-pejabat dulu situ, potong kerbau 5 ekor, bikin makan semua orang, yang makan pejabat semua juga. Saya hitung-hitung ini kita kasih makan pejabat juga yang lapar, ngapain juga kasih makan dong. Padahal saudara-saudara masih banyak yang susah. Saya tidak tahu mereka ada makanan atau tidak pada saat Natal itu. Kita rubah. Safari Natal kita bagi-bagi sembako, tali kasih kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang miskin, yang janda, yatim piatu. Makanya tadi ada laporan itu, Pemda memberikan 60 paket, karena laporan dari sini ada 60 paket ya, 62 paket yang janda dan yatim piatu. Tapi saya dan Pak Ari pikir-pikir, Katon juga sudah lama baru datang. Orang Dai mendukung Katon 2 juga ikhlas, tulus.
pada periode yang lalu itu 2020 kemarin itu orang Pulau Dai memberikan dukungan luar biasa kepada Ketum 2. Suara belum sampai di Tepa, Benyamin Ari kalah di mana. Tapi suara Dai jadi yoker, datang di sini langsung kita menang 200 suara. Betul tak? Bapak dong ada tahu mau. Jadi sudah, marilah ketua baku utama. Saya usah bilang fakir miskin lain, khusus untuk Dai bagi para semua. Makanya tadi dikasih itu untuk seluruh kakak yang ada di sini. Ketua 2 juga yang kuat, karena ketua mau pipa juruan cepat-cepat di mana, ketua baku utama, lalu ketua minta ketua saudara laki-laki Koko Jemi yang tadi sampaikan itu, tolong bantu donatur sedikit per ketua. Ketua berdoa supaya dia tetap sehat, ketua berdoa supaya dia pengusaha tetap baik, sehingga Tuhan bagi berkat lewat tangan dia. Dia yang calon jadi angkat pun nama sidik siapa. Kalau dia ada mau calon, semboleh bicara-bicara pun nama. Kan saya calon, sama apa. Kalau beta sebut Meles pun nama juga, Pati pun nama juga, kan saya ada masalah karena dia orang Dai toh. Begitu. Saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Rencana malam ini goyang kah? Besok baru goyang? Syukur. Jadi karena beta Pak Wakil dan rombongan Pak Dandim dan Pak Kapolres akan kembali sore ini, maka habis makan ketong goyang dulu pemanasan di sini dulu, malam Bapak Mama dulu lanjut, ketong kembali. Setuju toh? Setuju? Ibu pendeta sudah setuju, jadi kamu setuju. Tahu ibu pendeta? Kami betul cuma takut baju hitam saya. Kita kira itu yang ada keluh kesah, ada marah-marah, marilah ketong goyang-goyang senyum-senyum sedikit. Minum sopi boleh, tapi jangan sopi minum ketong. Bisa kan? Kalau sopi mulai mau minum kepala, cepat minggir lebih tiru sudah. Daripada bikin dosa nanti besok dendam terus tangan taruh di testa. Menyasar lesu habis, mesti dendam. Semakin orang sebaran tuh begitu. Dan saya kira habis ini kita makan dulu. Kan? Dosa siap makan pada ketong kan? Ada siap kasih ini. Mau kita main percaya diri bilang kata makan dulu, saya siap betul kasihnya. Saya makan lagi langsung bayar, saya ketong rubu-rubu di jalan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, ada kata-kata yang menyakiti hati Bapak Ibu. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti, hanya mungkin karena canda yang berlebihan Bapak Ibu tersinggung. Saya mohon maaf, secara pribadi saya mohon maaf. Dan dengan memohon pertolongan Tuhan, saya sekali lagi menyampaikan selamat melaksanakan tugas bagi Kepala Desa Sinai Rusi, Kepala Desa Hertuti, dan Kepala Desa Lewa. Tuhan memberkati kita semua. Kan bedo? Kam. Oh, come on. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mensyukuri semua yang kita lakukan di saat ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya El Tibali Meta dengan penuh kasih. Disilakan.